Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma alhimna as-sawab wa jannibna az-zalal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim, amma ba'du. Oke anak-anakku, semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu dalam keadaan semangat untuk menyambut penilaian tengah semester. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sebagai guru kalian, guru Akidah Akhlak, ingin menyampaikan kisi-kisi soal PTS Akidah Akhlak kelas 8. Nah, seperti yang kalian lihat di bagian kanan atau kiri saya, atau kanan, kalau kanan kalian itu di sini ada materi PTS Ganjil Akidah Akhlak kelas 8. Nah, di awal pembelajaran sudah saya sampaikan bahwa materi Akidah Akhlak yang keluar di PTS itu ada yang materi buku Kementerian Agama dan ada materi kitab Sulamut Taufik. Nah, materi buku Kementerian Agama ini ada 3 bab. Ya, ada 3 bab, dan ada materi Sulamut Taufik juga 3 bab. Nah, apa aja nih? Tentang ada sejarah hakikat keistimewaan Al-Quran, ada pengertian, contoh, dan hikmah mujizat kejadian luar biasa, karomah, maunah, dan irhas gitu. Dan ada dalil, contoh, dan dampak positif dari sifat-sifat terpuji. Nah, itu kita akan bahas kisi-kisinya sekaligus materinya. Nah, sedangkan kitab Sulamut Taufik, kewajiban orang mukallaf, makna 2 kalimat syahadat, murtad, dan macam-macamnya. Nah, sekarang kita mengarah ke kisi-kisi yang pertama. Ini kalian yang seperti yang saya sampaikan kemarin, saya harap sudah di print semuanya, dan ketika menyimak ini silahkan ditandai. Nah, ini misalnya peserta didik mampu menyebutkan berapa tahun Al-Quran diturunkan dengan tepat. Nah, ini Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jangka waktu 23 tahun. Ingat, 23. Nah, mungkin di pertanyaan berapa tahun, ada saya jawab, misalnya ada A 10 tahun, B 13 tahun, C 23 tahun, D 43 tahun. Nah, itu kalau di sini jawabannya berarti apa? 23 tahun. Itu PG nomor 1. Oh ya, ini untuk soal Akidah Akhlak sama dengan soal yang lain, yaitu 30 soal, 25 pilihan ganda, dan 5 esai. Lalu yang nomor 2, peserta didik mampu menyebutkan ayat terakhir yang diturunkan tempat nih. Coba kita cari ayat terakhir yang diturunkan Al-Quran nih. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Ma'idah ayat 3. Nah, misalnya ada ayat Al-Ma'idah surat ayat 13, ayat Al-Ma'idah ayat 33, ayat Al-Ma'idah ayat 43 misalnya, atau 31 gitu. Pertanyaan ini ayat berarti Al-Ma'idah ayat 3. Ayatnya yang mana? Enggak usah, karena kita ini Akidah Akhlak, bukan pelajaran Quran hadis gitu. Yang nomor 3, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama lain Al-Quran dengan tepat. Nah, nama-nama lain dalam Al-Quran nih, misalnya nih, Al-Quran juga mempunyai nama yang cukup banyak. Di antaranya adalah Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Huda, An-Nur, Al-Bayyinah gitu. Nah, ini gitu. Ini ada nama-nama lain Al-Quran itu. Terus yang nomor 4, peserta menyebut pokok-pokok isi kandungan. Nah, ini pokok-pokok isi kandungan Al-Quran nih. Ada akidah, ibadah, muamalah, akhlak karimah, tarikh, syariat. Nah, ini ada 6 pokok-pokoknya. Akidah itu apa? Di sini kalian bisa baca sendiri. Ibadah itu apa? Muamalah itu apa? Akhlak karimah, dan seterusnya. Lalu nomor 5, peserta didik mampu menentukan sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pencatat wahyu dengan tepat. Nah, ini di bagian atas tadi nih. Di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah sebagai pencatat wahyu yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, dan seterusnya. Nomor 5. Nomor 6, peserta didik mampu menjelaskan kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain. Ada kelebihannya, mana nih kelebihan nih? Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain adalah keaslian Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, susunan bahasanya, segi misi yang diemban. Ini ada 4. Itu di nomor 6.
Terus yang nomor 26 esai. Peserta ini menentukan periodisasi turunnya Al-Qur'an. Apa itu periodisasi? Ada di sini juga. Nih, periodisasi turunnya Al-Qur'an ini kalian jelaskan. Misalnya, periode pertama ada periode Mekah, berapa tahun? Selama 12 tahun 5 bulan. Ada periode Madinah sebanyak berapa? 9 tahun 9 bulan. Terus jumlah suratnya berapa? 86, ini 28. Lalu ayat yang pertama yang turut apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ayat terakhir. Ini diterangkan ini ya. Terangkan itu mengenai esai nomor 26. Terus selanjutnya nomor 7, peserta ini mampu mendeskripsikan pengertian dari mukjizat dengan tepat. Nah, sekarang mengarah ke bab 2 buku Kementerian Agama. Nih. Mukjizat pengertiannya apa nih? Dari bahasa Arab ajaza yu'jizu mu'jizatan mu'jizun. Apa artinya melemahkan, mengalahkan gitu. Arti istilah apa ini bisa kalian baca sendiri, mukjizat itu apa. Lalu nomor 8 membedakan dua macam mukjizat, contoh mukjizat salah satu nabi. Nah, ini ada mukjizat itu ada dua macam. Ada mukjizat kauniyah yaitu yang tampak mata. Dengan alo akliyah itu yang hanya dipahami oleh akal pikiran. Ini terus intinya adalah bahwasanya yang kauniyah itu dapat dirasakan oleh panca indera, sedangkan kalau ini dapat dipahami oleh akal pikiran. Contohnya ini Al-Qur'an, kalau yang ini menghidupkan orang mati, tongkat Nabi Musa dan lain-lain, membelah bulan itu semua mukjizat kauniyah. Tapi kalau akliyah itu Al-Qur'an gitu. Ini dua macam mukjizat. Nomor 9, terakhir mengenai maksud dari mukjizat akliyah, peserta itu mampu menentukan contoh mukjizat ini. Pengertian mukjizat akliyah ini adalah ini. Terus contohnya apa? Apakah Al-Qur'an, apakah membelah bulan, apakah gitu. Itu nanti ada pertanyaannya. Nomor 10, disajikan beberapa pernyataan peserta mampu menentukan contoh karomah dengan tepat. Beralih ke karomah. Nih, karomah adalah kejadian yang dianugerahkan oleh dianugerahkan Allah kepada seorang yang soleh yang taat kepadanya. Jadi karomah itu kan misalnya contoh karomah adalah dia dapat membelah bulan. Bukan, karena itu mukjizat. Dia dapat mengeluarkan air dari jari jemari. Bukan, itu mukjizat juga. Karomah itu apa ya? Karomah misalnya ada kejadian Nabi Sunan Bonang atau Sunan Kalijogo yang atau Sunan Bonang dapat merubah pohon menjadi emas, itu ada. Itu karomah namanya. Lalu nomor 11, kejadian biasa menentukan contoh tersebut dalam kategori mukjizat, karomah, irhas atau maunah. Nah, ada contoh ini termasuk karomah, mukjizat, irhas atau maunah. Irhas itu apa? Irhas itu adalah yang dialami para nabi dan rasul sebelum kenabian, sebelum diutus, sebelum diangkat menjadi nabi. Kalau maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Kalau maunah ini nggak ada hubungannya. Kalau karomah ini khusus wali Allah. Kalau maunah ini semua orang bisa. Begitu. Nah, terus nomor 12, disajikan beberapa pernyataan yang mampu menunjukkan persamaan antara mukjizat dan karomah dengan tepat. Nah, ada persamaan dan perbedaan mukjizat dan karomah. Kalau mukjizat itu ya mukjizat dan karomah kan sama-sama dari Allah. Gitu. Terus kalau mukjizat itu untuk membuktikan kebenaran Rasul, kalau karomah tidak membuktikan untuk kebenaran wali, enggak gitu. Nah, nomor esai nomor 27, mampu menjelaskan hikmah ada yang ini. Hikmahnya apa nih? Ada ini esai yang nomor 27. Di antara hikmah yang dapat diambil adalah melemahkan atau mengalahkan alasan, usaha dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul. Maaf, ini nomor 2 ini salah ya. Gitu. Ini nomornya ini salah sebenarnya ya, mohon maaf. Ini bisa diedit kalian ya, bisa diedit lagi gitu. Ini yang penting ini kalian bisa memahaminya lah gitu. Terus nomor 13, mendapatkan pengertian dari tawakal. Nah, sekarang mengarah ke bab 3, pengertian tawakal itu apa. Ini tawakal itu apa, wakala. Terus pengertian ikhtiar. Nih, ikhtiar adalah memilih, usaha sungguh-sungguh. Dalam pernyataan tentang coklat berusaha mampu menentukan contoh perilaku sabar. Nah, ada contoh sabar, syukur, ada sabar gitu. Itu ada contohnya, ini menunjukkan sabar atau enggak gitu. Terus nomor 15 sudah. Nomor 16, pengertian dari syukur. Pengertian syukur itu apa? Kalian bisa baca di sini, syukur, syakara yashkuru.
Lalu sikap qanaah. Di sini ini qanaah mana? Ini ada qanaah, pengertian menunjuk menerapkan sikap dari qanaah. Nah, dari pengertian ini kita dapat memahami qanaah itu apa. Lalu nomor 28, makna tawakal dan ikhtiar. Ini esai ini. Tadi kamu tawakal itu pengertiannya apa, ikhtiar itu pengertiannya apa, kalian harus jelaskan di esai nomor 28. Lalu nomor 18, menonton cara mensyukuri nikmat. Nah, kita buka lagi di syukur. Mana syukur? Cara mensyukuri nikmat itu apa nih? Cara bersyukur dibagi menjadi 3 bagian. Ada bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan badan atau perbuatan, bersyukur dengan hati. Nah, kayak gitu. Terus nomor 19, contoh sifat ikhtiar. Nah, ini saya ini ada di antara contoh-contoh sifat ikhtiar adalah, nah itu ada. Nanti contohnya. Lalu nomor 20, ciri-ciri sifat ikhtiar. Mana nih sifat ikhtiar? Ciri-ciri sifat ikhtiar atau bentuk dan contoh perilaku sifat ikhtiar. Ini ciri-cirinya ini apa nih? Bekerja keras, rajin belajar, sikap perwira dan lain-lain. Lalu di nomor 21, menguraikan ungkapan bersyukur dengan tepat. Ya, ungkapan bersyukur tadi ada bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati. Nah, itu selesai sudah untuk materi Kementerian Agama. Sedangkan untuk nomor 23 sampai nomor 23 sampai 25 dan 29 dan 30 ini dari kitab. Gitu. Misalnya peserta didik mampu menunjukkan kewajiban mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi selain orang kafir dengan tepat. Misalnya nih, kemarin saya terangkan kalau orang kafir mau masuk Islam itu wajib mengucapkan syahadat. Tapi kalau orang yang muslim, orang yang gimana ya bisa dikatakan, kalau orang muslim itu apakah juga mengucapkan kalimat syahadat atau cukup saat sholat aja? Nah itu. Terus nomor 23, peserta didik mampu menjelaskan arti kalimat tauhid. Nah, artinya apa nih kalimat tauhid? Asyhadu alla ilaha illallah itu artinya apa? Asyhadu anna muhammadar rasulullah itu artinya apa? Nomor 29, peserta didik mampu menuliskan 2 kalimat syahadat dengan tepat. Nah, ditulis Arabnya sama artinya. Gitu, suruh nulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nomor 24, peserta didik mampu mendeskripsikan macam-macam murtad. Nah, macam-macam murtad itu apa? Ada macam murtad sebab keyakinan, ada murtad sebab lisan, dan ada murtad atau perbuatan, dan murtad sebab perkataan atau lisan. 25, pasal menganalisis contoh murtad dengan keyakinan dengan tepat. Nah, ada nih contoh daripada murtad dengan keyakinan gitu. Menganalisis, kalian kalau bisa menganalisis itu ini contoh keyakinan atau contoh dengan perbuatan kan begitu. Terus yang terakhir nomor 30, peserta didik mampu menjelaskan arti murtad. Murtad atau riddah itu apa sih sebenarnya itu murtad itu. Nah, kayak anak-anak itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silahkan belajar lewat rangkuman yang sudah saya berikan kepada kalian, dan kitabnya ini cuma beberapa poin saja. Silahkan dibuka kitabnya untuk sebagai bahan belajar kalian untuk menghadapi PTS kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.